Sebagai bentuk penghormatan kepada prajurit yang berjasa bagi bangsa dan negara, TNI Angkatan Laut menamai kapal perangnya dengan nama KRI Usman Harun. Sersan II Usman Janatin dan Kopral Harun Said merupakan anggota KKO atau Korps Komando Operasi atau kini disebut Marinir yang tewas di tiang gantung Singapura. Pemberian nama Usman Harun kepada kapal perang itu sempat mendapat tantangan keras dari pemerintah Singapura. Menlu Singapura, Kasan Mugam mengajukan keberatan. Alasannya, penamaan kapal perang tersebut akan melukai perasaan rakyat negeri jiran itu. Usman dan Harun sendiri merupakan anggota satuan elit KKO yang ditugaskan mengebom pusat keramaian di Singapura pada 1965. Setelah tertangkap, keduanya kemudian dieksekusi dengan cara digantung pada 17 Oktober 1968. Digantungnya dua prajurit KKO mengakibatkan aksi demonstrasi terjadi di mana-mana. Rakyat menuntut agar Presiden Soeharto menyatakan perang dengan Singapura. Dalam buku Singapura Basis Israel Asia Tenggara, Rizky Didiasmara menuliskan, kala itu bahkan terdengar suara bahwa KKO sudah siap menyerang Singapura dan dalam tempo 2 jam sanggup menenggelamkan negara kecil tersebut ke dasar Selat Malaka. Dalam buku setebal 212 halaman tersebut, Rizky menuliskan ancaman KKO tersebut bukan gertakan semata. Saat itu, kekuatan armada perang Republik Indonesia warisan Presiden Soekarno sangat ditakuti di Asia Tenggara. Australia pun kecut untuk berbuat macam-macam dengan Indonesia. Soekarno telah mewariskan armada perang yang kuat kepada Soeharto, tulis Rizky dalam bagian Moncong Meriam di Jidat Indonesia. Namun sayang, Soeharto yang baru memimpin republik ini tidak berani menyatakan perang dengan negara yang luasnya tidak lebih dari 2 kali Kabupaten Karawang itu. Oleh Soeharto, keduanya langsung diberi gelar pahlawan dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Dalam setiap latihan, prajurit TNI selalu dihadapkan dengan medan berat dan dituntut untuk selalu siap dan waspada. Tidak hanya itu, TNI selalu membawa ransel yang beratnya lebih dari 15 kg, kadang juga lebih, agar di medan perang terbiasa dengan beban berat yang di bawahnya. Tapi lain dengan tentara Singapura yang tampak dalam foto ini, ranselnya malah dibawakan oleh pembantunya yang berjalan mengikuti di belakangnya. Ketegangan antara Indonesia dengan Singapura yang dulu sempat terjadi karena pemberian nama kapal perang Indonesia yang bernama KRI Usman Harun membuat ketegangan antar kedua negara sampai Perdana Menteri Singapura menghapus SBY dari daftar teman Facebooknya. Baru-baru ini pun sempat terjadi penyadapan yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan Australia kepada Indonesia, di mana kasus penyadapan ini ikut dikecam oleh Rusia. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Mikhail Yuryevich Galuzin, kepada TVRI saat ditemui di kantor kedutaannya di Jakarta mengatakan, Indonesia itu adalah negara sahabat kami, sahabat yang telah lama menjalin hubungan baik. Tahun 2013 lalu adalah puncak keakraban Indonesia dan Rusia. Indonesia membeli berbagai senjata dan peralatan dari Rusia, pesawat tempur, rudal, dan beberapa senjata perang lainnya yang tidak dipublikasikan, dan Rusia menghargai itu. Terkait hubungan yang memanas antara Indonesia, Amerika Serikat, Australia, dan Singapura, Mikhail mengatakan, Rusia akan terus mengikuti perkembangannya. Hal terburuk jika akhirnya terjadi perang antara Indonesia melawan Malaysia, Singapura, dan Australia yang dibantu sekutunya Amerika. Rusia tidak akan khawatir sama sekali, sebab negara-negara sekutu Amerika itu hanya melihat senjata milik TNI yang dipublikasikan, sementara tidak mengetahui senjata TNI yang menjadi bagian rahasia operasi. Tapi, Rusia tahu betul kekuatan Indonesia saat ini. Indonesia bukan tandingan Malaysia atau Singapura di luar Australia dan Amerika. Namun, ia menegaskan, jika terjadi penyerangan bersama sekutu AS, Singapura, Inggris, Malaysia, PNG, dan Australia, maka tanpa diminta, Rusia tahu apa yang harus dilakukan untuk sahabat kami Indonesia. Ini sikap resmi pemerintah Rusia. Ditambahkannya lagi, jika Indonesia menghadapi sebuah persekutuan, maka Rusia adalah sahabat Indonesia yang akan melakukan tugas sebagai sahabat baik yang tidak akan membiarkan sahabatnya diserang atau dikeroyok dalam sebuah ketidakadilan. Indonesia adalah sahabat kami yang tempatnya lebih tinggi dari sebuah sekutu, dan tentu kami akan melakukan hal yang lebih dari apa yang kami lakukan terhadap sekutu kami. Melindungi dan membantu sahabat adalah ideologi kami sebagai negara Federasi Rusia. Memang, belajar dari fakta sejarah, Rusia tak pernah main-main dalam melindungi sekutunya. Rusia berupaya tak akan gagal melindungi sekutu, meski dulu sempat gagal di Libya, dan saat ini, Rusia membuktikan ancamannya, membantu Suriah secara langsung, bila rakyat